Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Krisnadewi Purnami, saya nomor absen 31 dari kelas 11 akuntansi 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Akuntansi lembaga dan instansi pemerintah adalah suatu aktivitas penyediaan jasa mengenai informasi keuangan pemerintah yang dimana terdapat pencatatan, pengklarifikasian, dan pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah. Nah, setelah saya menjelaskan akuntansi lembaga dan instansi pemerintah, sekarang saya akan menjabarkan ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan ini. Nah, yang pertama yaitu memberi pelayanan kepada publik, yang kedua yaitu non-profit motif, yang ketiga yaitu sumber pendanaan dari pajak, BUMN, BUMD, aset negara, dan lainnya. Nomor 4 yaitu pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat dan parlemen, DPR, MPR. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu organisasi bersifat kaku, hierarkis, dan birokratis. Nah, yang terakhir karakteristik anggaran bersifat terbuka untuk publik. Nah, sekarang saya akan membahas tujuan dari akuntansi pemerintahan ini. Yang pertama yaitu sebagai media akuntabilitas, yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk manajemen, yang ketiga yaitu sebagai media pengawasan. Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang pertama yaitu mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang kedua yaitu memperjelas distribusi kewenangan dan memperjelas pertanggungjawaban pada level penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi swasta. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi dari akuntansi pemerintah yaitu non-profit motive, yang artinya di sini akuntansi pemerintah tidak mencari keuntungan, sedangkan di akuntansi swasta bersifat profit motive, yang artinya mencari keuntungan. Yang kedua yaitu sumber pendanaan. Sumber pendanaan akuntansi pemerintah berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN, BUMD, dan penjualan aset negara. Sedangkan di akuntansi swasta terbagi menjadi dua pembiayaan, yaitu pembiayaan intern dan extern. Pembiayaan intern itu terbagi menjadi modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Sedangkan pembiayaan extern yaitu utang bank, obligasi, penerbitan saham. Itu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pada akuntansi pemerintah yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen, DPR, MPR. Nah, sedangkan di akuntansi swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Berdasarkan struktur organisasi akuntansi pemerintah itu bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan di akuntansi swasta yaitu bersifat fleksibel, datar, piramid, lintas, dan fungsional. Nah, berdasarkan karakteristik anggaran, di akuntansi pemerintah yaitu anggarannya terbuka untuk umum, sedangkan di akuntansi swasta tertutup untuk publik. Yang terakhir yaitu berdasarkan sistem akuntansinya. Di akuntansi pemerintah sistem akuntansinya yaitu cash accounting. Nah, sedangkan di akuntansi swasta yaitu sistem akuntansinya bersifat accrual accounting. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan perbedaan akuntansi pemerintah dan swasta, sekarang saya akan membahas sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu pajak dan non-pajak. Pajak di sini yaitu PPh migas, sedangkan non-pajak yaitu pendapatan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Baiklah, sekian penjabaran materi dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi.